Shalom semuanya. Masih mau belajar? Rugi kalau kalian nggak belajar ya. Kalian di perjalanan berhari-hari untuk bisa ada di tempat ini, betul? Jadi selama ada di sini, mumpung ada di sini, makan sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, tangkep sebanyak-banyaknya. Oke, semua siap belajar? Yo, oke, angkat tangannya ke atas begini ya. Bilang, ini tangan diciptakan Tuhan untuk menciptakan keajaiban. Aku adalah salah satu keajaiban itu. Hidupku adalah keajaiban Tuhan. Aku tidak diciptakan kebetulan. Aku ini istimewa. Oke, sekarang taruh tangannya di kepala ya. Pulang dari tempat ini, aku tidak akan sama lagi. Aku tidak akan sama seperti sekarang. Aku akan menjadi terang. Dan aku akan berbeda. Aku harus menjadi terang. Aku akan mulai dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, bagian saya, seperti yang tadi Ibu Iin sudah sampaikan, bagian saya adalah perencanaan masa depan. Ya, perencanaan masa depan ini kaitannya dengan destiny. Siapa yang hari ini baru pertama kali dengar kata destiny? Ada? Wah, semua udah pinter. Siapa yang sudah tahu destiny-nya? Sudah pasti tahu destiny-nya. Pokoknya nanti destiny-ku sudah pasti aku ini presiden. Ada yang tahu enggak? Oh, enggak ada ya. Destiny itu ditemukan lewat sebuah perjalanan. Apa? Jadi enggak tiba-tiba tahu. Tapi itu seperti puzzle demi puzzle, demi puzzle, demi puzzle. Dan tiba-tiba kamu ngerti kamu ini sedang menuju kemana. Ngerti enggak? Nah, apa yang kalian lakukan di sini, pilihan kalian untuk datang ke sini, ini adalah awal di mana kalian menemukan destinimu dan merencanakan destinimu. Amin. Banyak dari teman-teman kalian yang lebih suka di rumah mereka melakukan apapun yang mereka mau, tapi kalian memilih untuk ada di tempat ini. Itu artinya kalian istimewa. Amin. Kalian tidak sama dengan teman-temanmu yang lain. Amin. Tidurnya nyaman enggak tadi malam? Dengan kasur setipis itu? Jangan bohong, nyaman enggak? Entah nyaman entah enggak, kalian memilih untuk stay di sini. Itu yang membuat kalian istimewa dibandingkan temanmu yang lain. Dan itu tidak sia-sia. Hari ini kamu sudah memutuskan apa yang benar. Belum tentu yang enak, betul enggak? Mungkin di rumah kasurmu lebih tebal. Menu makananmu lebih enak di rumah atau di sini? Siapa yang makanannya enggak habis? Enggak berani ngaku toh. Ya, pasti kalian juga pasti wah makanannya begini. Tapi toh di antara ketidaknyamanan itu kalian memilih untuk makan dan tetap tinggal di sini. Kenapa? Karena kalian lapar dan haus akan kebenaran. Demi apa sih? Ke depan kan? Demi destinimu kan? Itu yang buat kalian istimewa. So lupakan semua itu. Karena ada sesuatu yang lebih penting yang itu akan menentukan masa depanmu. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian tadi cukup perhatikan ya, yang namanya destiny itu adalah sebuah penetapan ilahi. Apa? Penetapan ilahi itu bukan kamu yang milih, bukan kita yang milih, bukan karena kamu anak siapa, bukan karena kamu sekolah di mana. Bukan, it has nothing to do with that. Tidak ada hubungannya dengan itu. Destiny itu murni lahir dari keputusan Tuhan atas hidupmu pribadi. Amin. Siapa yang di sini masih belum tahu ke depan kamu mau kemana, mau jadi apa, mau gimana, siapa yang belum tahu? Masa depanku gelap, Miss. Hari ini, dari apa yang Ibu sampaikan, coba mulai baca dirimu sendiri. Mulai dari kemampuanmu apa, kesukaanmu apa, kecenderunganmu untuk melakukan sesuatu yang kamu suka itu apa. Dan itu harus memberkati orang lain, bukan merugikan orang lain. Amin. Saya ceritakan sedikit tentang hidup saya. Siapa yang sudah kenal saya? Kecuali alumni ya. Siapa yang udah kenal saya? Oh udah ada ya. Oh thank you. Di belakang ada yang angkat tangan sedikit. Oke. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah saya menikah 5 kali. Dan saya anak kelima dari istri kedua. Siapa yang di sini ayahnya menikah lebih dari 5 kali? Lebih hebat dari ayah saya? Enggak ada ya? Ayah saya, jangan ditiru yang ini, jangan ditiru ya. Saya anak kelima dari istri kedua. Ayah saya seorang tentara. Siapa di sini anak tentara? Pasti kalian bisa mengecap rasanya menjadi anak tentara, ya. Dan sejak saya kecil, waktu saya di kandungan, dokter berkata bahwa bayi ini
bayi ini yang jadinya keren seperti ini, ya, berdiri di hadapan para pasukan Tuhan 38 provinsi, itu enggak mudah. Ini kehormatan buat saya, percayalah. Ini pertama kali saya berdiri di hadapan di pasukan terdahsyat 38 provinsi. One day kalau saya ke tempat kalian, ingat wajah saya, ya. Saya enggak mungkin mengingat wajah kalian, kalian mengingat wajah saya, ya. Dokter berkata, ini anak Bu, kalau ini diteruskan, waktu saya masih di kandungan 3 bulan menurut cerita ibu saya. Dokter berkata kalau tidak anaknya yang mati atau ibunya yang mati atau dua-duanya yang mati. Siapa di sini yang kalian tahu bahwa kalian lahir dari sebuah keadaan yang tidak memungkinkan untuk kamu hidup? Dokter memvonis mati atau kamu mau digugurin atau kamu mau diaborsi. Percayalah, anak-anak yang seperti itu ya, orang-orang seperti itu. Bukan semuanya ya, tidak selalu, tapi ini sebuah indikasi. Semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu, maka iblis akan berusaha hentikan kalian dengan cara apapun. Percayalah. Tapi kalau kalian unstoppable, maka yang menjadi destiny Tuhan dalam hidupmu akan tergenapi dan pasti tergenapi. Yesus sejak kecil dikejar-kejar maut, betul? Musa sejak kecil dikejar-kejar maut, hampir mati. Tapi kalian tahu mereka adalah 2 tokoh history maker dunia. So tidak peduli masa lalumu seperti apa, dari kandungan ceritamu seperti apa, itu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu adalah pilihan-pilihan yang kamu harus buat setiap hari untuk menyelesaikan penetapan Tuhan atas hidupmu. Dan itu kita menyebutnya sebagai destiny, tapi tidak murah. Semuanya ada perencanaan. Itu sebagian dari masa kecil saya. Sejak kecil saya tidak tahu apa artinya bermain, jarang sekali bermain. Hidup saya hanya belajar. Nanti saya teruskan ceritanya, tapi kita akan mulai dari firman Tuhan. Ingat ya, semuanya dimulai dari firman Tuhan. Kita ini diciptakan oleh kuasa firman Tuhan yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Tidak peduli apa kata orang tuamu, yang terpenting adalah apa kata Tuhan atas hidupmu. Saya enggak ngajarin kalian memberontak. Orang tua saya pun sering melabel saya dengan kata-kata negatif. Mereka mengatakan ini begini, saya enggak mau mengulang. Tapi ternyata itu tidak menentukan masa depan saya. Tidak menentukan hasil akhir hidup saya. Sebab perkataan Tuhan itu jauh lebih berkuasa dari apa yang orang lain katakan tentang siapa kita. Amin. Makanya kalian harus belajar mencintai firman Tuhan. Sebab itu hidupmu. Ya, hidup kita ditentukan oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Oke, kita mulai dari slide pertama. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab berkata, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Siapa yang tahu rencana Tuhan bagi hidupmu? Kamu atau Tuhan? Tuhan yang lebih tahu. Saya awalnya juga tidak tahu perjalanan hidup saya ini seperti apa, saya mau kemana, saya mau jadi apa. Saya sama sekali tidak tahu. Saya pikir hidup ini adalah lahir, diberi makan, disekolahin, kuliah, selesai kuliah, lalu menikah, beranak pinak, melahirkan, punya keluarga baik-baik, bahagia. Nah, that's what I call life. Saya pikir itulah hidup. Ternyata tidak demikian, tidak seperti jalur itu. Detailnya seperti apa ternyata berbeda. Tuhan punya sebuah agenda, punya rencana, punya perjalanan yang itu jauh dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Amin. Sebab Tuhan lebih berkuasa daripada kita. Kita terbatas, kadang sok tahu. Tapi Tuhan yang paling tahu. Alkitab berkata, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Tuhan itu tahu mengapa menciptakan kamu dan kamu dan kamu dan kamu dan kamu. God has a reason. Tuhan punya alasan mengapa mengadakan kamu di dunia ini. Dan alasan itulah yang membuat Tuhan harus membawa kamu lahir di dunia ini. Siapa di sini yang suka punya kecenderungan mau bunuh diri? Bertobat ya, nyawamu bukan milikmu. Nyawamu itu milik Tuhan. Jadi kamu tidak bisa mengambil sesuatu yang dari Tuhan. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Makanya orang kalau bunuh diri pasti masuk ke neraka. Karena apa? Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yaitu hidupnya. Amin. Kalau mau bunuh diri panggil pendeta, Bapak tolong saya mau bunuh diri. Ya, enggak ada bunuh diri. Lanjut,
Jangan gambar saya, PPT-nya saja ya. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana itu apa? Perhatikan, 1, 2, 3, baca baik-baik. Rencana-rencana itu, 1, 2, 3. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Siapa yang masih pengen bunuh diri? Bertobat. Siapa yang merasa bahwa orang tuaku miskin, aku anak orang miskin, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya masa depan, itu bohong. Yang di pikiranmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu bohong. Itu namanya deception, apa? Itu iblis yang menaburkan. Kamu dibuat tidak percaya dengan firman. Ini loh yang benar tentang kamu. Bukan yang kamu pikirkan, amin? Kita sama Tuhan lebih benar mana? Lebih benar Tuhan. Jadi tidak semua yang di pikiranmu, tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Firman Tuhan itu yang paling benar. Sekali lagi yuk kita baca. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan aku, tetapi untuk kesejahteraanku dan untuk memberikan kepadaku masa depan yang penuh harapan. Coba pegang dadamu sendiri, bilang 1, 2, 3, sebut namamu sendiri ya. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan Christine Karunia Kartikawati, tetapi untuk kesejahteraanku dan untuk memberikan kepadaku masa depan yang penuh harapan. Amin. Siapa di sini yang tidak punya masa depan, angkat tangan. Masih ada yang angkat tangan loh, siapa yang tidak punya masa depan, angkat tangan. Siapa di sini yang masih tidak punya harapan, angkat tangan. Ya, dibaptis ulang nanti ya. Siapa di sini yang merasa bahwa masa depannya suram? Tidak ada. Kenapa? Karena hari ini kalian mengerti kebenaran. It talks about you, it talks about us. Kebenaran ini bicara tentang kamu, ini bicara tentang kita. Ngerti? Amin. Inilah yang Tuhan tetapkan bagi kita. So hari ini taruh di kepalamu, taruh di pikiranmu, saya ada di dunia karena sebuah alasan. Saya ada di dunia, saya punya harapan. Dan harapan itu Tuhan yang menentukan bagi saya. Amin. Lanjut. Nah, masalahnya begini. Seperti yang tadi Ibu Iin katakan. Seringkali ketika kita dalam perjalanan untuk menyelesaikan, untuk memenuhi, untuk menuju pada yang namanya destiny, itu tidak mudah. Dunia yang sedang kita hidupi hari ini adalah dunia yang sangat ingin mengejar bahagia. Tok. Kalau kalian stres, kalian baca Alkitab atau buka TikTok. Kalau kalian lagi sedih, kalian nyembah Tuhan atau kalian baca Facebook atau semua sosmed. Wow, masih ada, puji Tuhan. Tujuanmu apa sih? Karena pengen bahagia, betul enggak? Enggak mau sedih, betul enggak? Karena enggak mau sakit. Enggak mau ingat masalah-masalahmu. Dan kamu lari kepada sebuah media yang sebenarnya itu bukan jawaban. Tujuanmu cuma satu kok, karena pengen bahagia, pengen seneng, ngerti enggak? Pengen melupakan yang sakit tadi loh, pengen melupakan yang sedih tadi. Dunia sekarang sedang diisi oleh seperti itu. Slogannya cuma satu kok, mereka pengen bahagia, betul enggak? Begitu kamu nonton TikTok bahagia enggak? Senyum-senyum sendiri kan, guyang-guyu sendiri itu. Dan buat kalian itu bahagia, that's what you call happiness. Menurutmu itulah bahagia. Sudah itu, ya sedih lagi. Tapi yang dicari dunia ini dengan semua yang ditawarkan oleh medsos, itu hanya bahagia. Inilah beberapa slogan, inilah beberapa jargon yang paling laris, yang didengung-dengungkan, yang disuarakan oleh dunia. Salah satunya ya, beberapa ini, saya ambil beberapa. This is my life, and I'm gonna do whatever I want to be happy. Ini hidupku sendiri, ini gak benar loh ya. Ini hidupku sendiri, aku akan lakukan apapun, yang penting aku ini dunia, yang penting seneng, yang penting bahagia, betul enggak? Yang kedua, I just wanna be happy, aku cuman pengen bahagia, pokoknya seneng, bahagia, apapun caranya, yang penting aku seneng. Not confused, aku enggak mau yang mikirin yang bingung-bingung, yang ruwet-ruwet, yang jelimet-jelimet, saya enggak suka mikir yang berat-berat. Not hurt,
bukan kesakitan, aku enggak mau sedih, aku enggak mau disakiti, aku enggak mau yang nyesek-nyesek itu, aku enggak mau. Not secure, aku enggak mau merasa enggak aman juga. I just want to be happy. Pokoknya sekarang ini aku cuma pengen apa? Bahagia, udah itu aja. Ini dunia yang katakan. Kalian termasuk jenis ini enggak? Paling tidak ya, dengan kalian hadir di tempat ini, kalian tidur mungkin sedikit tidak nyaman, makananmu mungkin tidak seperti yang kamu mau, tidak seperti seleramu. Kalian sedang memilih bukan untuk happy, tapi untuk benar. Kalian tidak sedang memilih I just want to be happy, tapi kalian sedang memilih I just want to be right. Aku ingin hidup benar. Itu sesuatu yang istimewa buat kalian. Itu awal kalian menjadi orang yang berbeda. Amin. Lagi kita lihat ya. Ini yang dunia katakan. Saya berharap kalian tidak ikuti jalur ini. Saya ini tunjukkan ke kalian ini karena kita ini sedang hidup di dunia yang sangat berbeda dengan jalan Tuhan. Tuhan punya jalur kanan, dunia jalur kiri dan itu bertabrakan. Sekali lagi menyelesaikan destiny dan merencanakan destiny itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu tidak mudah, tidak enak dan mungkin tidak nyaman. Tapi ujungnya sampai kepada kekekalan. Ya, lanjut. Ada lagi yang bilang gini, go chase after your dreams. Hey cewek, kalau cowok, hi guys gitu ya. Ini girls. Girls, chase after your dreams. Kejar mimpimu. Pengen bahagia, pengen punya suami kaya, pengen punya suami bule, pengen apapun. Nggak penting perasaannya Tuhan, pokoknya yang penting aku happy. Nggak mikir perasaannya Tuhan, yang penting aku mikir perasaanku sendiri. Ini yang dunia sedang kerjakan, ini yang dunia sedang lakukan. Ini hawa yang dihembuskan oleh dunia, yang didengung-dengungkan oleh dunia itu ini. Kamu enggak harus, you don't have to solve the world hunger first. Enggak harus itu urusan orang kelaparan kamu yang ngurusin, enggak usah diurusin. You don't have to be everything figure out. Kamu enggak harus ngerti banyak hal, udah cuek aja lah, bahkan ada bukunya. Bagaimana menjadi cuek, ada bukunya. Enggak peduli, seni tidak peduli, ngerti enggak? Nah, siapa yang punya buku itu? Seni untuk tidak peduli. Bodoh amat deh. You don't have to feel guilty, enggak perlu merasa bersalah. You only have one life. Ada prinsipnya apa itu? YOLO, pinter, ngerti itu. You live only once. Smile, laugh, and enjoy. Senyum, tertawa dan nikmatilah. Ini prinsip dunia. Ini hawa yang kalian hirup mungkin tiap hari. Tapi sekarang kalian tahu bahwa ini hawa berasal dari mana. Ini hembusan berasal dari mana. Jangan makan yang ini, oke? Jangan makan yang ini. Ini di medsos gampang banget ditemuin. Jangan makan yang ini. Kalian punya jalur yang berbeda. Kita menyebutnya jalur ilahi. Apa? Ingat ya, destiny adalah sebuah penetapan ilahi. Untuk masuk ke sana punya jalur sendiri. Kalian boleh ibadah di Kecapi? Ini Kecapi ya. Kalian boleh nggak ibadah di Mahkota? Nggak boleh karena kalian punya jalur sendiri. Lihat name tag kalian. Ya, kita punya jalur sendiri. Hari ini kita jalurnya di gedung Kecapi. We are here. Karena kita punya jalur sendiri. Dari mana? Dari name tag-nya, dari dress code-nya. Semua ada aturannya. Dan sebagainya. Masih ada beberapa. Lanjut. Nih lagi, juga sama. Semua yang disuarakan sama. Whatever make your soul happy, do that. Apapun yang jiwamu ingini, yang jiwamu senangi, lakuin aja. Udah enggak mikir. Halal, haram, enggak penting. Yang penting apa? I'm happy. So berhati-hatilah dengan apa yang kamu cari di medsos. Tanpa kamu sadari ini bisa membentuk cara berpikirmu. Ya, hati-hati. Untuk mencapai destiny ini enggak laku. Ini tidak berlaku. Karena kita punya jalur khusus. Dan jalurnya mungkin tidak mudah. Tapi percayalah ujungnya adalah kemuliaan. Ya. I just want to be happy. Cuman gini aja. Kalian di sini bahagia karena makanan, karena nyaman, karena Anda ketemu siapa atau karena ketemu Tuhan? Beda kan rasanya? Kalian di sini bahagia karena hadirat Tuhan kan? Jadi lupa sama kasur yang tipis kan? Lupa kan? Nggak mikir kan menu siang ini, karena apa? You full of the presence of God. Kalian penuh dengan hadirat Tuhan. Senangnya beda kan?
Yang ditawarkan dunia dan yang ditawarkan oleh Tuhan sangat berbeda. Tapi kalian memilih ada di sini. You are the great one. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yuk kita lanjut ke Amsal. Nah, dalam hidup kita ini kadang memilih sesuatu yang kita pikir benar. Kita baca ayatnya ya. Amsal 14 ayat 23. Ada jalan yang lebar dan menyenangkan yang apa? Nampaknya. Jangan lupa kata nampaknya. Sepertinya benar di mata orang. Tapi lihat akhirnya ya. Tapi menuju kebinasaan. Kalau terjemahan lain ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Siapa di sini yang sudah merencanakan masa depannya? Pokoknya aku lulus SMA, kuliah, setelah kuliah aku menikah punya anak 5, setelah itu rapi semuanya. Tuhannya kamu ngatur, sok pinter. Bukan berarti enggak boleh punya planning loh, bukan, saya enggak ngomong ya. Bukan berarti kita enggak boleh punya planning. Tapi ingat bahwa hidup ini kita letakkan di tangan Tuhan. Tuhan yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Dalam hidup saya tahu apa artinya meletakkan mimpi. Ibu saya, keluarga yang sangat suka pendidikan. Dari kecil kita enggak punya mainan di rumah. Yang ada adalah buku, dan buku. Jadi saya enggak punya mainan. Begitu saya gede, udah dewasa, saya baru beli mainan. Saya kuliah masih pegang helikopter kontrol itu loh. Helikopter ada remote kontrolnya. Saya tahu kenapa, masa kecil saya enggak punya. Jadi ada sesuatu dalam diri saya yang mencari itu. Nah masa kecil saya ngapain? Kami keluarga yang sangat sederhana, orang tua saya tidak pernah beli mainan yang baru. Jadi nggak kenal yang namanya mainan, mainannya di luar rumah. Saya paling kecil sakit-sakitan nggak bisa main keluar rumah. Begitu keluar rumah main kena debu, capek segala macam, sampai rumah batuk karena asma. Begitu asma batuk muntah terus bunyi napasnya. Aduh, itu menderita banget, saya ingat. Jadi yang saya lakukan di rumah apa? Mainan saya buku semuanya. Buku apa? Buku bacaan, buku koran, buku pelajaran kakak-kakak saya. Bisa baca? Kagak. Cuman bawa buku sama pensil kemana-mana. Hobinya apa? Baca karena adanya cuman itu. Dengerin ya, tanpa kalian sadari, kamu akan masuk ke sebuah masa tanpa kamu sadari. Di mana itu adalah bagian dari persiapan destinimu. Nggak ada yang ngajarin loh. Sukanya baca, sukanya kalau waktu kecil main-mainan itu ya, mainannya bukan jual-jualan, pasar-pasaran, bukan. Sekolah-sekolahan. Dan saya enggak mau jadi murid, pokoknya saya jadi guru. Bayangin, itu enggak ada yang dikte, enggak ada yang ngajarin. Kalian tahu enggak, sesuatu dalam dirimu yang natural dan kamu suka, tanpa kamu sadari, itu adalah bagian dari destinimu. Itu benih ilahi, apa? Yang Tuhan taruh dalam dirimu. Setiap kali Tuhan memberi sesuatu dalam diri kita, itu bentuknya selalu benih, ngerti enggak? Dan bagian kita adalah apa? Memelihara benih itu menjadikan tumbuh, berkembang dan berbuah. Destiny itu benih ilahi yang Tuhan taruh dalam dirimu, yang one day itu akan menentukan the true you di hadapan Tuhan, kamu ini siapa? Nggak ada yang ngajarin, suka baca, suka buku, nggak pernah beli mainan apa-apa. Kalau punya uang pengennya beli buku aja terus. Trio detektif, 5 sekawan, pokoknya buku dan buku. Sekolah guru-guruan, sekolah-sekolahan saya nggak mau jadi murid. Karena kalau murid kan disuruh-suruh kan. Kalau guru yang nyuruh-nyuruh, ada murid saya di sini. Itu pun nggak tahu saya, nggak ada yang ngajarin. Dan cita-cita ibu saya bilang, one day kamu harus jadi dosen ya. Tapi perjalanan menuju ke sana itu enggak gampang. Begitu saya bergabung di Mahanaim dengan 1 juta pelayanan, cita-cita saya mulai terkubur. Saya dalam hati enggak mungkin aku jadi dosen. Enggak mungkin aku sekolah S2, enggak mungkin Mahanaim ini sibuk. Mahanaim ini mengejar yang ilahi, mana ada S2-an, mana ada dosen-dosenan, seperti enggak rohani itu. Pokoknya penginjilan ke bangsa-bangsa, revival, enggak ada yang kayak gitu di pikiran saya. Detik saya meletakkan itu dan melupakan itu. Perhatikan ya, sesuatu yang kamu pegang terlalu erat, seringkali Tuhan justru tidak mau melakukan itu. Tapi detik kamu meletakkan itu dan menyerahkan ke tangan Tuhan, in His time, dalam waktu Tuhan, itu akan Tuhan buat jadi dalam hidupmu. Ngerti enggak? Ada kalanya kita memang harus meletakkan seperti itu.
Dan Tuhan in His timeline dalam perjalanannya, Dia sendiri yang akan menentukan kapan itu akan terjadi. Dan tiba-tiba di Mahanaim buka sebuah sekolah yang namanya STT. Wah, ada di sini mahasiswa STT? Wah, saya diberi kesempatan kuliah di sana. Kuliah S2 dengan harga yang sangat kasih karunia dan anugerah. Dan semua pelajarannya saya lupa. Kuliah S2, loh saya Tuhan kok bisa ya? Padahal saya ini kan sudah saya lupakan. Membayangkan saja saya sudah tidak mau. Kenapa? Takut sakit. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu inginkan dan tidak tercapai, sakit gak? Kecewa ya? Karena saya takut kecewa, saya tidak mau lagi mimpi soal itu. Saya taruh, saya letakkan, I forget it, sudah. Anggap ini korban. Tapi ingat ya, semua yang kita taruh di tangan Tuhan, korban itu naik dan Tuhan lakukan sesuatu dengan korbanmu. Itu Tuhan. Tapi waktunya enggak seperti waktu kita, caranya enggak seperti cara kita, jalannya enggak seperti jalan kita. Saya lulus kuliah di Mahanaim, STT. Dan tanpa saya sadari, dengan begitu jalur menuju dosen itu tercapai, saya menjadi dosen. Yang dulunya, silahkan tepuk tangan dulu. Supaya tepuk tangannya enggak setengah-setengah ya. Yang dulu saya pikir enggak mungkin bagi orang lain, alah cita-cita apa sih kayak gitu. Loh ini masing-masing kan punya mimpi kan, punya cita-cita kan, yang Tuhan taruh di hatimu kan. Masing-masing orang beda, enggak harus sama. Buat saya itu precious, karena apa? Ibu saya yang mau menerbitkan itu di hati saya. Dan cara saya menghormati beliau adalah dengan cara seperti itu. Sebab ibu saya sangat menyukai pendidikan. Dan detik itu saya lupakan, justru Tuhan genapi satu demi satu demi satu. Dari kecil saya suka bahasa Inggris. Saya orang Jawa, tapi kenapa ngomongnya bahasa Inggris di rumah? Saya juga enggak tahu. Ibu saya sudah bisa bahasa Inggris. Dari kecil dia bahasa Inggris ngomongnya. Sekalipun dengan phrase yang sangat sederhana. Saya enggak tahu bahwa itu adalah persiapan saya untuk menyelesaikan destiny, ngerti enggak? Mahanaim enggak pernah bergerak di satu tempat, jalan di tempat, enggak pernah. 38 provinsi, itu adalah bagian yang kita harus kerjakan. Tapi tidak hanya dari 38 provinsi, bangsa-bangsa. Sampai ada salah satu pemimpin kita yang ke Antartika coba. Tempat penguin itu loh. Bukan karena lihat penguin, Tuhan yang mengutus ke sana. Tanpa saya sadari tiba-tiba sejak kecil saya menyukai bahasa Inggris. Saya enggak mau baca buku-buku Indonesia, sombong ya. Bukan sombong, saya sendiri juga enggak tahu. Tapi itu bagian dari equipment, apa? Perlengkapan yang Tuhan taruh dalam dirimu. So jangan anggap enteng kesukaan-kesukaanmu yang kecil. Siapa tahu itu adalah bagian dari cara Tuhan memperlengkapi kamu menuju menyelesaikan destiny, ngerti? Dan kalau kamu ke Israel, kamu ke Eropa, ke Amerika, masa kamu pakai bahasa Batak? Masa pakai bahasa Madura, bahasa Jawa? Enggak bisa lah. Ada bahasa internasional yang we call it as bahasa Inggris. Jangan berangkat besok belajar bahasa Inggrisnya sekarang, ya telat toh ya. Tuhan mempersiapkan tanpa kita sadari untuk kita menuju ke sana dan diluncurkan tepat pada waktunya. So setiap kecenderungan kalian, bakat-bakat kalian, kesukaan-kesukaan kalian, passion kalian, percayalah itu adalah benih ilahi yang Tuhan taruh dalam dirimu menuju kamu mencapai destiny. Semua rencana saya tentang pernikahan, tentang apapun buyar semuanya, enggak laku. Miss Christine still single up to this moment and I'm happy with that. Enggak usah cerita ke kakak kalian ya, kak mau ada yang masih single di Mahanaim, namanya enggak usah. Saya cari sendiri, enggak usah, enggak nyari juga ya. Ada jalan yang lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang tapi menuju kepada kebinasaan. Kita mau lihat ya contoh-contoh orang yang secara dunia nampaknya hebat. Tapi kalian perhatikan akhir hidup mereka seperti apa. Mungkin di antara mereka ini kalian ada yang kenal, kalian ada yang tahu. Perhatikan ya, ini orang-orang yang mengejar mimpi versi mereka sendiri. Ini orang-orang yang besar, yang hebat secara dunia, nampaknya hebat tapi ujungnya menuju maut. Ini jalur yang mereka tempuh untuk menuju besar. The road to be great menurut cara mereka. Bukan cara Tuhan, bukan jalur Tuhan. Tapi apa? Nampaknya hebat, nampaknya benar. Kita lihat.
Please slide berikutnya. Nah, kalian kenal siapa itu? Kalian tahu nggak Chester Bennington? Aduh, taunya Ipin Upin, gawat. Kalian tahu nggak Michael Jackson? Tahu nggak Diego Maradona? Tahu ya, bukan kenal tapi tahu ya. Ya, tahu. Ini secara dunia, ini orang keren semua. Dunia loh ya. Siapa sih Chester Bennington? Dia itu orang pemusik ya, yang meraih, dia anggota vokalisnya Linkin Park ya. Linkin Park pernah dengar? Enggak apa-apa, enggak penting ya. Percaya aja lah saya ceritain ya. Dia ini meraih 3 Grammy Award, enggak gampang. Grammy Award itu penghargaan tertinggi di dunia musik. Luar negeri loh ya, bukan Indonesia loh ya. Bukan Indonesian Idol ya. Bukan dangdut Indonesia, bukan. Ini dunia, level dunia 3 kali. Dunia selalu mengukur keberhasilan berdasarkan apa? Uang, salah satu. Dan mungkin satu-satunya indikator kekayaan dunia yang dikatakan hebat berhasil itu adalah uang. Kita lihat berapa uangnya. Kekayaannya mencapai 400 M. Pernah lihat uang 400 M? Belum ya? Sama, ya udah, enggak apa-apa. Ini fakta tentang mereka. Lagi, satu lagi, 2 lagi ya. Michael Jackson tahu? Belum. Ya, Michael Jackson 13 kali Grammy Award, satu aja belum tentu loh orang bisa nyampe ke sana, ini 13 kali. Bestseller 750 juta kopi, jadi semua kasetnya CD dan segala macam kalau di total lakunya 750 juta kopi. Bukan kopi untuk diminum ya, maksudnya piece kopi. Kekayaannya berapa? 29,8 T, pernah lihat uang segini? Hampir ya, sudahlah. Dunia. Nampaknya benar, nampaknya oke, nampaknya besar. Dunia, ini ukuran dunia. Ya, sudut pandang dunia. Diego Maradona pasti kalian tahu ya, ini gurunya Messi ini ya. 2 kali World Cup tahun 78 dan 86, 2 kali. Ini yang kalian pernah dengar hand of God, tangan Tuhan, dia ngegolin pakai tangan Tuhan. Juri nggak bisa mendis dia. Best player tahun sekian sampai tahun sekian, 3 kali. Dan kekayaannya mencapai berapa? 931 M. Sama-sama kita belum pernah lihat uang segitu banyak. Ini yang dunia anggap sebagai keberhasilan. Hebat mimpi, mengejar mimpi, bahagia, punya uang, mencapai apa yang diinginkan. Sepertinya. Kita lihat akhir hidupnya. Next slide. Ini akhir hidupnya. Orang yang tadinya punya kekayaan sekian ratus, sekian puluh M, dia meninggal usia 41 tahun. Masih muda enggak? Muda. Kapan meninggalnya? 2017, enggak lama kok. Ini orang sekarang, bukan orang dulu. Penyebabnya apa? Bunuh diri. Lah katanya uangnya banyak, kok bunuh diri? Bahagia enggak berarti orang ini? Absolutely not. Yang kedua, Michael Jackson yang tadi uangnya M-an, meninggal usia 50 tahun. Ya, kapan? 2009. Penyebabnya apa? Overdosis obat penenang. Kenapa dia harus pakai obat penenang? Nggak bisa tidur. Siapa di sini nggak bisa tidur? Oh, kebanyakan nggak bisa bangun kan? Ini guyonnya Bu Iin. Merem saja nggak tahu, tidur kan merem ya. Dia nggak bisa tidur, harus pakai obat penenang. Dan itu pun kelebihan. That's why it call apa? Overdosis, mati. Uangnya berapa tadi? Yang kita nggak tahu tadi loh. Triliun. Lihat akhir hidupnya ya, menuju kebinasaan. Overdosis obat penenang. Yang ketiga, yang Maradona, meninggal usia 60 tahun, lumayan masih panjang, 2020 kemarin. Lihat penyebab kematiannya. Jantungnya berhenti karena tersumbat yang namanya obat-obatan. Apa obatnya? Kokain dan alkohol. Bahagia enggak orang kayak gini? Sepertinya, nampaknya bahagia. Tapi kalau kalian lihat dari akhir hidupnya, ujungnya menuju maut. Kalian mau sepertinya hidupmu bahagia tapi ujungnya enggak kemana-mana. Ini yang ditempuh dunia. Ngerti? Dan menurut dunia ini sah-sah saja loh. Yang penting punya duit, yang penting berhasil, yang penting nampaknya keren. Enggak mikir akhirnya seperti apa, betul enggak? Kita jangan seperti itu. Kalau dengan Tuhan itu berawal dengan tof dan berakhir juga dengan tof. Alfa dan Omega, Tuhan itu Allah yang mengawali segala pekerjaan baik dalam hidup kita, akan mengakhiri sampai kesudahannya. Dengan Tuhan ada jaminan, amin. Jadi sangat bodoh kalau kita itu tidak meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Lanjut,
Seseorang tidak akan mungkin bisa mencapai keberhasilan dan destiny tanpa pertolongan dari surga, tanpa pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya saya percaya kalian ada di tempat ini karena kalian rindu untuk hidupmu menggenapi firman Tuhan, betul? Kalian tidak sama dengan yang lain. Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 27, manusia tidak dapat mempunyai apapun kalau tidak diberikan oleh Allah kepadanya. Ada satu versi yang bagus sekali yang kemarin disebutkan oleh pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang lain. Dikatakan begini, it's not possible, sungguh tidak mungkin for a person to succeed. I'm talking about eternal succeed. Ini yang disebut sebagai keberhasilan yang abadi. Tidak mungkin seseorang akan bisa sukses. Sukses menurut versi Tuhan. Sukses menurut versi surga. Itu berbanding terbalik dengan sukses menurut versi dunia. Tidak mungkin setiap anak Tuhan mengalami yang namanya eternal success. Bisa sukses secara kekal dari awal sampai akhir. Without heaven's help. Tanpa pertolongan dari surga. So bohong banget, konyol banget kalau kita merancang hidup kita menurut apa yang kita pikir baik. No, enggak bisa. Karena kita diciptakan dari surga. Bilang gini, I'm made in heaven. Aku ini buatan surga. Ayo bilang sama dirimu sendiri, I'm made in heaven. There's only one me, hanya ada satu orang seperti aku. Tidak ada yang lain. Aku tidak bisa diduplikat. I'm the only one. Ini orang satu-satunya dan istimewa. Nah itu kalian. Itu kalian. Dan tanpa pertolongan surga kita tidak akan bisa mencapai yang top seperti yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Amin. Lanjut ya. Nah, cuman masalahnya begini. Seringkali kita ini untuk menuju destiny, menuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita nggak tahu caranya bagaimana. Pasti semua rindu menyelesaikan destiny-nya kan, amin. Habis ini masih pulang mau pacaran seenaknya sendiri, mau happy-happy, seakarapmu sendiri, enggak kan? Something has changed. Pasti ada sesuatu yang sudah berubah dalam hidupmu. Karena ada kebenaran ilahi yang ditaruh dalam pikiranmu, dalam hidupmu, dalam hatimu hari ini. Jangan pulang sama lagi loh ya. Supaya perjalananmu, keberadaanmu di sini tidak sia-sia. Saya mau minta next slide, tolong. Nah, salah satu cara ya, ini bukan satu-satunya, tapi salah satu cara untuk kita ini bisa masuk kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bu Iin tadi bilang, saya dengar suara Tuhan, papanya hamba Tuhan. Ya enak dong kalau gitu ada yang membimbing. Lah papa saya pemabuk, kenal Tuhan juga kagak, lahir juga hasil kecelakaan, pokoknya nasib ngenes deh semuanya. Enggak masalah. Tuhan itu Tuhan yang mendampingi. Salah satu nama Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang mendampingi kita. Dalam hidup saya pun saya tidak lahir dari keluarga yang rohani, enggak. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi baru umur 28 tahun saya baru kenal Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi. Dan saya tahu bahwa itu Tuhan. Maka sejak hari itu saya kejar Tuhan, saya lebih suka baca Alkitab. Dulu suka baca buku-buku, tapi sejak saya lahir baru saya sangat suka baca Alkitab dan semua buku-buku rohani. Tanpa saya sadari itu adalah cara Tuhan membekali saya. Untuk saya menyelesaikan destiny. Saya di bawah asuhan, saya di bawah under authority, saya di bawah naungan oleh seorang hamba Tuhan. Penting dalam hidup kalian untuk kalian ini berada dalam satu cover. Apa? Minta satu tudung. Ada pemimpin rohani, ada kakak rohani, ada bapak rohani. Kalian penting untuk kalian ada di bawah satu kepemimpinan rohani yang kuat. Dan itu pilihan Tuhan yang akan bisa mengarahkan kalian untuk kemana. Bukan kita mengandalkan manusia loh ya, enggak. Alkitab berkata minta nasihat itu perlu. Karena seringkali kita enggak yakin dengan apa yang kita temukan ini benar atau enggak. Kita enggak yakin dengan pendapat kita sendiri, betul enggak? Itu sebabnya kita butuh pendamping rohani, kita perlu penasehat rohani untuk memberikan apa? Konfirmasi. Ini caramu untuk berjalan bersama Tuhan kalau kamu belum mengerti banyak, belum tahu banyak tentang Tuhan. Jadi harus meletakkan diri ada di bawah sebuah kepemimpinan. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan siapa? Imam Eli. Nah kata pengawasan, kata lainnya adalah direction. Direction artinya apa?
pengarahan, diarahkan. Beberapa anak, beberapa pemimpin itu membawahi beberapa anak. Jadi ada beberapa anak yang kalau mereka mau mengambil keputusan, mau milih sekolah, mau milih apapun, milih jodoh pun, mereka ini minta nasihat sama pemimpin. Jadi enggak ngawur, ngerti ya? Siapa di sini yang sudah punya kakak rohani atau pemimpin rohani? Kalian harus berada di bawah tudung ya, ngerti enggak? Istilahnya di bawah tudung, apa? Di bawah tudung, itu penting. Dan jangan memberontak. Kadang seringkali kita ini tidak tahu apa yang kita mau. Tapi di bawah tudung itu akan menolong kita untuk apa? Diarahkan, betul? Ada enggak pemimpin yang mengarahkan ke jalan yang jahat? Enggak ada kan? Pasti mengarahkan tujuannya baik. Nah, salah satu langkah untuk kalian mengamankan perjalananmu. Halo, sudah lapar semua? Ya, sebentar ya. Nanti ada, kalian sudah terima roti ini? Nah, nanti jangan dimakan dulu ya. Ya, tahan lapar dulu. Ini kamu makan roti ini 3 hari 3 malam enggak lapar. Sampai pulang kampung. Kan ilahi, ya. Ya. Salah satunya adalah berada di bawah tudung. Tetapkan kalian untuk ada di bawah tudung. Saya akan buatnya cepat. Yang kedua, kalian harus tahu bahwa, lanjut next slide. Kalian harus mengerti bahwa yang namanya proses itu bagian yang kita tidak bisa skip. Kita tidak bisa lewati begitu saja. Untuk kamu mencapai destiny dibutuhkan sebuah proses dan kadang ini menyakitkan. Alkitab berkata begini, Yesaya 43 ayat 6 dan 7, dari utara, dari selatan aku akan membawa anak-anakku laki-laki dan perempuan, bahasa Inggrisnya youth, kalian youth? Yes ya, inilah kalian dibawa dari ujung selatan, dari Maluku, dari Sumatera, dari Papua, dari Sulawesi, dari 38 provinsi, dari ujung-ujung bumi untuk datang ke sini. Ya, yaitu semua orang yang disebut dengan namaku. Akulah yang menciptakan, Tuhanlah yang menciptakan kalian ini. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang membuat kalian semua. Dan Tuhan sedang membentuk hidup kalian untuk kalian menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Begitu Maradona berhasil, begitu Michael Jackson berhasil, begitu salah satu anggota band ini berhasil, apakah mereka menceritakan tentang Tuhan? Sama sekali tidak. Siapa yang mereka ceritakan? Diri mereka sendiri. Dari pihak Tuhan, Tuhan dapat keuntungan apa? Tidak ada. Jadi hidup mereka hanya menceritakan tentang dirinya kemegahannya, kesombongannya, kemuliaannya untuk dirinya One day kalau kalian berada pada satu ketinggian tertentu dan Tuhan mengangkat hidup kalian, pastikan bahwa yang kamu ceritakan bukan dirimu sendiri tapi siapa? Tuhan. Itu yang penting. Karena apapun dalam hidup kita tidak ada satupun yang kita bisa miliki tanpa Tuhan yang memberi. Jangan sombong. Jangan lupa bahwa apapun yang kita bisa lakukan itu adalah pemberian Tuhan. Kita diciptakan ujungnya untuk menceritakan tentang Tuhan. Lanjut. Tema retreat kita kali ini apa? Let's shine. Tapi untuk menjadi bersinar, untuk menjadi terang butuh yang namanya waktu dan proses. Sampai di rumah kalian tiba-tiba bisa langsung jadi jagoan? Yes, kalian harus jadi terang. Tapi untuk jadi terang kalian butuh yang namanya dipoles. Ngerti? Dan itu sebuah perjalanan. Yosef untuk mengalami proses butuh berapa tahun? 13 tahun. Abraham berapa tahun? 25. Musa 40, Yesus 30 tahun. Apakah kita akan selama itu? Enggak, karena kita sedang hidup dalam masa percepatan. Begitu kalian berada dalam bimbingan naungan seseorang, apa yang menjadi warisan dari orang itu akan turun ke kalian dengan sangat cepat. Itu sebabnya kalian harus pastikan bahwa kalian berada under authority, di bawah kepemimpinan yang tepat dan kuat. Itu akan membawa kalian naik sangat cepat. Tapi tujuannya bukan cepat,
Bukan hanya cepat saja, tapi kuat yang di dalam. Amin. Sebab jika tidak, suatu hari iblis bisa menjegal kalian dengan sangat mudah. Orang muda kelemahannya adalah dalam hal apa? Hati-hati dengan itu. Itu sebabnya Tuhan harus mencabut itu dari dalam diri seseorang, dan itu membutuhkan waktu. Inilah waktu-waktu yang para pemimpin nenek moyang kita, leluhur kita butuhkan, juru selamat kita bahkan butuhkan untuk sampai kepada puncak destiny. Semuanya butuh waktu, tidak ada yang instan. So lupakan tentang hasil kalian, I just want to be happy, I just want to be, itu tidak laku. Bukan berarti ikut Tuhan selalu menderita ya, bukan. Tapi kadang proses itu menyakitkan, tapi ingat bahwa ujungnya adalah shine like a star, amin. Shine like a star, dan kalian semua adalah bintang-bintangnya tuh Tuhan. Remember bahwa untuk itu semua butuh waktu. Lanjut. Yang kedua, kalian harus belajar punya yang namanya hubungan pribadi dengan tuh. Siapa di rumah yang baca Alkitabnya bolong-bolong, bertobat mulai sekarang. Oke, enggak perlu angkat tangan, no need ya. Make a commitment, buat komitmen dengan dirimu sendiri. Mulai hari ini aku akan merubah cara hidupku. Demi aku menyelesaikan destiny. Yesus waktu dia berumur berapa? 12 tahun dia pergi ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Orang tuanya bingung, ini ayatnya saya skip biar cepat ya. Lalu Yesus menjawab, mengapa ayah dan ibu mencari aku? Yesus meletakkan diri, Yesus ada di bawah sebuah naungan manusia biasa. Maria dan Yusuf itu manusia biasa, tapi Yesus tidak sombong. Lu gak tahu ya gue Tuhan, enggak. Dia meletakkan dirinya di bawah kepemimpinan orang tua, pemimpin yang biasa. Tapi penundukan diri itu adalah bagian dari persiapan menuju destiny, dan ini tidak mudah. Begitu kita punya kemarahan, begitu kita punya kecewa, begitu kita dilukai, kita memilih untuk tidak mau taat. Karena memang tidak enak taat itu. Tapi ingat bahwa perjalanan kita masih panjang. Jangan pilih berakhir pada maut. Pilihlah berakhir pada kemuliaan. Yesus menjawab, mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Hubungan pribadimu dengan Tuhan itu penting. Boleh kita punya tudung, boleh kita punya papa rohani, kakak rohani, apapun lah. Kakak rohani, apapun yang rohani boleh. Tapi kalian secara pribadi harus punya hubungan dengan Tuhan. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan dikit-dikit tanya ke kakak rohani, jangan. Kalian harus dapat sendiri dulu dari Tuhan. Baru kalian minta peneguhan dari orang tua rohani. Semua di sini punya orang tua rohani kan? Jangan jadi pengembara ya, jangan jadi gembel. Maunya sendiri, jalan sendiri. Aku udah tahu, aku udah butuh manusia, aku butuh Tuhan. Itu bohong, itu penyesatan. Ya, enggak ada yang seperti itu. Yesus meletakkan diri di bawah tangan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu saatnya kapan dan bagaimana. Lanjut. Dunia sudah mempunyai sebuah standar yang namanya bahagia, yang namanya sukses itu seperti apa. Mereka tidak butuh Tuhan untuk mencapai ke sana, betul? Tidak butuh Tuhan untuk mereka mencapai ke sana. Semua dilakukan dengan caranya sendiri, kekuatannya sendiri, metodenya sendiri, untuk dirinya sendiri. Mereka tidak butuh Tuhan. Tapi sukses, eternal success, menurut cara Allah adalah ketika Tuhan yang menciptakan kita bisa mengatakan hal ini kepada kita. Yuk kita baca sama-sama. Matius 3 ayat 17. Kemudian terdengar suara Allah, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Bayangkan kalau suara itu Tuhan perdengarkan dari surga untuk kalian. Bangga enggak kalian? Surga melegalitas bahwa kalian adalah orang-orang yang menyenangkan hati itu Tuhan. Ini loh yang namanya keren. Keren ini, keren eternal sukses, keren secara Tuhan, secara jalur ilahi, ini yang kita cari. Sekalipun orang tuamu menganggap kamu bukan siapa-siapa, pemimpinmu bukan menganggap siapa-siapa, bahkan dirimu sendiri kamu gak yakin kamu ini siapa. Tapi kalau kamu mendengar suara ini dari surga, di hatimu, maka kamu adalah orang yang paling sukses di dunia. Dan inilah yang kita cari.
sebuah pengakuan, sebuah statement, sebuah label, sebuah kepastian bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan senang dengan hidup kita. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ingat ya, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, dan kadang tidak ada pilihan. Sampai di rumah kalian akan menjadi orang yang berbeda, dan itu beresiko. Menjadi orang yang berbeda itu beresiko. Kamu akan dilabel temanmu, akan dikatain temanmu dengan bahasa-bahasa yang tidak enak. Kamu mungkin akan ditolak, tapi itu bagian dari kalian menjadi orang yang berbeda. Kalian harus punya ketetapan hati. Apa? Belajar. Biasanya serangan itu dari orang-orang terdekat justru. Bukan dari orang lain, dari orang terdekat. Ya. Yang terakhir, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama katakan ini. Yuk bangkit berdiri, jangan lemes. Untuk inilah Tuhan menciptakan kalian dan untuk inilah Tuhan meletakkan destiny dalam hidup kalian. Untuk itulah kalian ada di tempat ini dan dipersiapkan untuk menjadi pembuat-pembuat keajaiban dimanapun kalian berada. Inilah destiny kalian dan inilah yang harus kalian lakukan setelah kalian pulang dari tempat ini. 1, 2, 3 Matius 5 ayat 14. Aku adalah terang untuk dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Demikianlah aku harus menjadi terang bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat yang baik yang aku perbuat, sehingga mereka memuliakan Bapakku yang di surga. Amin, amin, amin. Yuk semua angkat rotinya.